berjihadnya baginda Rasulullah SAW kecuali setelah terjadinya Al-Quran sebagai dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah imannya. Al-Quranlah yang memiliki cinta sejati. Baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi mabda'il amri wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pada saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nawala TV rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita mengetahui sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang diberikan jalan terang menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian dalam proses menuntut ilmu ada sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dan lebih perlu untuk kita tanamkan ketika menuntut ilmu. Apa itu? Adab al-akhlaq fi halit ta'lim. Al-akhlaq, adab kita ketika menuntut ilmu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ketika sedang berada dalam majlis bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, majlis beliau majlis yang khudu, majlis beliau majlis yang khusyuk, majlis beliau adalah majlis yang luar biasa. Majlis tersebut diumpamakan sesungguhnya para sahabat ketika berada dalam majlis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'anna fi ru'usihimut thair. Tak ubahnya seperti kalaupun ada burung, yang burung tersebut mau hinggap di pundaknya para sahabat, maka burung tersebut tidak akan pergi. Kenapa? Sahabat saking ta'adubannya, saking berakhlaknya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu. Maka pantaslah ketika para ulama mengatakan al-adab qabla al-ilm. Adab itu didahulukan daripada ilmu. Sehingga penting untuk kita ketahui sesungguhnya beradab ketika menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat penting dan menentukan bagaimana kehidupan kedepannya bagi seorang yang menuntut ilmu. Maka inilah dua sisi yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika sudah memiliki ilmu, hiasilah diri ini dengan adab yang baik. Bukankah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilengkapi oleh Allah dengan akhlak zahiran wa batinah. Akhlak lahir batin beliau luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan sesungguhnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau menjelaskan bagaimana sesungguhnya akhlak baginda Rasul, bagaimana beliau mengajarkan akhlak kepada para sahabat ketika menuntut ilmu. Dan inilah yang sangat kita perlukan ketika menuntut ilmu, memiliki adab. Kita ketahui Imam Syafi'i memiliki guru yaitu Imam Maliki. Dijelaskan dalam tarajim beliau ketika dulu Imam Syafi'i menuntut ilmu kepada Imam Malik. Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik. Ketika Imam Maliki menjelaskan suatu kitab, maka pada saat itu Imam Syafi'i pada saat itu tidak bisa, dan bahkan beliau malu ketika beliau di depan Imam Malik
dalam keadaan menuntut ilmu, beliau malu untuk didengarkan bagaimana suara lipatan kitab beliau. Padahal ini kitab yang dibuka, bukan membuka yang lain. Artinya apa? Imam Syafi'i ingin mengajarkan kita bagaimana akhlak ketika menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, berakhlak ini merupakan sesuatu yang sangat penting ketika menuntut ilmu. Terutama pada zaman kita sekarang ini, adab menuntut ilmu sangatlah ditentukan dan sangatlah diperlukan. Kenapa? Karena hasil itu akan kelihatan nanti setelah keluar dari perguruan tinggi, nanti setelah keluar dari belajar, nanti akan keluar dari sudah selesai di pondok. Dan hasil ini bisa ditentukan bagaimana akhlak dan adab kita ketika berada dalam menuntut ilmu tersebut. Pemirsa Nawala TV rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Makanya pantaslah para ulama, bahkan ada dulu guru kita, ketika beliau ingin melanjutkan pelajarannya kepada suatu syekh, ketika ingin untuk belajar kepada seorang syekh, apa kata syekhnya? Hal qara'ta ta'lim? Apakah engkau sudah belajar kitab ta'lim? Apakah engkau sudah mempelajari adab terlebih dahulu sebelum engkau belajar kepadaku? Apa kata beliau? Oh, belum. Kalau begitu irji' fata'allamat ta'lim. Kalau begitu ente pulang dulu deh. Nanti setelah engkau belajar adab, baru pergi menuntut ilmu lagi kepadaku. Ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya ketika menuntut ilmu, penting sekali untuk yang dilihat adalah bagaimana akhlak kita ketika menuntut ilmu. Bahkan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ada memiliki suatu murid. Murid ini berkhidmat, belajar kepada beliau kurang lebih 20 tahun beliau belajar di Imam Malik. Apa kata beliau? Ta'allamtul adaba min Malik 18 sanah wa ta'allamtul ilma fihi sanatain. Saya belajar akhlak kepada Imam Malik 18 tahun saya belajar akhlak. Ilmu saya belajar pada beliau 2 tahun saja. Kenapa bisa seperti itu? Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, kalau akhlak itu saya tidak bisa mempelajarinya di tempat lain, hanya ada pada Imam Malik pada saat itu. Tetapi ilmu ini sangat luas, saya bisa dapatkan di orang lain, saya bisa dapatkan di selain Imam Malik. Sehingga beliau memprioritaskan bagaimana akhlak beliau, bagaimana kemudian ilmu tersebut diperlihatkan dengan akhlak yang luar biasa. Makanya pantaslah ketika kemudian ada suatu kisah dalam suatu kitab dijelaskan, ada 2 orang penuntut ilmu. Mereka sama-sama cerdas, mereka belajar pada satu guru yang sama. Tetapi kemudian kenapa ketika pulang yang satu biasa-biasa saja, yang satu kemudian Masya Allah sangat diperlukan oleh orang banyak, bahkan menyampaikan dakwah kemanapun juga beliau adalah salah satu orang yang difavoritkan. Kira-kira ada apa dalam menuntut ilmunya? Adakah yang berbeda ilmu yang didapatkan? Lalu kemudian setelah ditelusuri, ternyata kemudian yang satu ini yang ilmunya disodakohkan kepada orang lain, berdakwah kemana-mana, ternyata beliau dulu ketika menuntut ilmu, adabnya terhadap ilmu, adabnya terhadap guru, adabnya terhadap kitab sangat diutamakan ketika membaca kitab, ketika di hadapan guru. Adapun yang satu ini biasa-biasa saja. Nah, inilah ternyata yang menentukan keberhasilan dari dua orang ini. Ketika pulangnya ternyata menjadi orang yang sukses dan yang satunya tidak menjadi apa-apa. Kenapa? Karena dalam keadaan menuntut ilmu sangat dipentingkan adalah akhlaknya. Lalu kemudian kalau kita lihat, bahkan para guru-guru kita menjelaskan, sesungguhnya qalilul ilmi ma'a kathirul adab khairun min kathiril ilmi ma'a qalilil adab. Apa kata guru-guru kita? Ilmu yang sedikit
yang dihiasi dengan akhlak yang luar biasa itu jauh lebih penting daripada dan jauh lebih hebat daripada ilmunya banyak tetapi akhlaknya tidak memberikan cahaya dan tidak menghiasi ilmunya. Maka sungguh sangatlah penting ketika kita menuntut ilmu, baik dalam keadaan yang mungkin duduk bersama guru, atau mungkin dalam keadaan menyaksikan televisi, atau mungkin dalam keadaan bagaimanapun. Di antaranya yang harus kita ketahui dan yang harus kita utamakan adalah akhlak kita ketika menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Nawala TV rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah, maka pantaslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita lihat awal-awal dakwah beliau yang diprioritaskan oleh beliau adalah bagaimana kemudian memberikan contoh akhlak yang luar biasa kepada para sahabat. Bagaimana keyakinan para sahabat dididik dengan baik sehingga pantas ketika turun syariat, ketika turun perintah puasa, ketika turun perintah haji, ketika turun perintah salat, semuanya dilakukan dengan baik oleh para sahabat. Kenapa? Karena dibarengi dengan akhlak yang luar biasa. Maka sungguh luar biasalah akhlak ini. Kita membutuhkan orang-orang yang benar. Kita juga butuh orang yang pintar. Tetapi tidak cukup dengan hanya kepintarannya dalam bidang ilmu, tetapi kebenarannya dalam bidang akhlak juga sangatlah menentukan. Sehingga tidak heran kalau para ulama dulu, beliau belajar bertahun-tahun hanya untuk berpidato 30 menit di depan orang banyak. Sekarang beda, belajarnya 30 menit tetapi pidatonya sampai akhir hayat. Bahkan ada orang yang mengatakan, para guru kita yang mengatakan, belajar dulu baru pidato, jangan pidato dulu baru belajar. Belajar ngomondok dulu baru ceramah. Jangan jadi penceramah dulu baru mondok. Kenapa? Beliau pengen mengajarkan kita bagaimana akhlak dalam berdakwah, akhlak dalam menuntut ilmu, dan bagaimana adab kita bersama orang-orang ahli ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berilmu, dan bisa menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tauladan kita dan bersama beliau di dunia sampai akhirat dengan membiasakan diri dan dengan berakhlak dan menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi